Halo, selamat sore saudara. Bersama dengan saya Nila Irda, Anda sudah menyaksikan live update tribunnews.com. Kami akan menyajikan beragam informasi terkini dari berbagai daerah yang nantinya akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Inilah live update selengkapnya. Kita awali dengan informasi yang pertama. Wali Kota Pekanbaru, Firdaus, menegaskan bahwa PPKM level 4 di Kota Pekanbaru berlanjut ke tahap 2 mulai 3 hingga 9 Agustus mendatang. Perpanjangan ini sesuai kebijakan dari Presiden Joko Widodo yang diumumkan pada Senin malam. PPKM level 4 tahap 2 di Pekanbaru akan fokus pada upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Tim Satgas juga mengoptimalkan penanganan kasus dari hulu, satu diantaranya dengan memperbanyak titik penyekatan di dalam kota dalam upaya membatasi mobilisasi warga. Untuk mengetahui bagaimana informasi terkini terkait penyekatan di dalam kota Pekanbaru, telah tersambung bersama saya, wartawan Tribun Pekanbaru ada Fernando Sikumbang di sebelah sana. Halo Fernando, bisa dijelaskan kondisi di lapangan saat ini seperti apa? Apakah ada perbedaan penyekatan dengan PPKM level 4 tahap 1 sebelumnya? Oke, rekan Nila, terima kasih. Hasil pantauan kami di lapangan sejak tadi pagi, mulai pemberlakuan PPKM level 4 tahap 2 di Kota Pekanbaru, pasca pengumuman yang disampaikan oleh Presiden kemarin malam, memang di jalanan terlihat lebih banyak titik-titik penyekatan yang dilakukan oleh tim gabungan Dinas Perhubungan dan juga Satlantas Polresta Pekanbaru. Mereka melakukan penyekatan di titik-titik yang memang menjadi titik-titik jalan protokol yang menjadi akses ke pusat kota. Penyekatan-penyekatan ini dilakukan guna mencegah kerumunan dan juga terjadinya kerumunan di tengah pelaksanaan PPKM level 4 di Kota Pekanbaru. Kondisi ini disebabkan adanya penambahan penyekatan ini karena pada PPKM sebelumnya, PPKM tahap 1, saat itu masih banyak masyarakat yang melakukan mobilitas di luar selama PPKM level 4, padahal mereka bukanlah dari sektor esensial maupun sektor esensial kritikal. Maka untuk pada hari ini, titik penyekatan bakal ditambah guna memperkecil ruang aktivitas masyarakat. Namun bagi yang berada di sektor esensial dan kritikal tetap bisa beraktivitas, namun dengan mengikuti protokol kesehatan. Begitu rekan Nila. Fernando, ada berapa banyak penambahan titik penyekatan ini, dan untuk informasi pengerahan personil yang ada di titik penyekatan ini kemudian seperti apa informasinya? Oke, Nila. Untuk teknisnya sendiri memang masih dalam bahasan, Nila. Namun beberapa titik yang memang menjadi akses utama bagi jalan protokol sudah diberlakukan sejak tadi pagi. Untuk personil sendiri di masing-masing titik memang disiagakan sekitar 2 hingga 4 personil dari unsur kepolisian dan juga unsur Dinas Perhubungan. Untuk tahap saat ini sesuai dari PPKM level 4 tahap 1, ada sekitar 17 titik penyekatan di dalam kota untuk mengantisipasi adanya masyarakat yang beraktivitas di luar dan juga untuk memperkecil ruang aktivitas masyarakat yang memang tanpa ada kepentingan. Namun bagi masyarakat yang punya kepentingan dan juga dalam situasi darurat ada yang memang membutuhkan bantuan, mereka bisa mengakses titik-titik penyekatan. Dan juga bagi para pekerja di sektor esensial dan juga sektor kritikal tetap bisa masuk di sana, namun memang harus menunjukkan identitas guna memastikan yang melintas di sana tidak sembarangan orang. Begitu rekan Nila. Pengetatan juga sudah dilakukan, Fernando, seperti yang Anda sampaikan. Untuk denda sanksi sendiri, apakah sejauh ini sudah ada masyarakat yang harus terpaksa mendapatkan denda akibat melanggar peraturan yang telah diberlakukan ini? Oke, rekan Nila, data dari tim justisi yang sudah melakukan penindakan pada PPKM level 4 tahap 1 kemarin selama 1 pekan, dari tanggal 26 hingga tanggal 2 Agustus kemarin, data yang diperoleh ada denda cukup banyak inilah, dan itu tidak cuma dari perorangan saja, namun ada juga dari
perusahaan atau pelaku usaha yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan selama pemberlakuan PPKM level 4 ini. Dari tim justisi diperoleh ada sekitar denda yang terkumpul saat itu ada sekitar 9.750.000 yang terkumpul dari sanksi denda administrasi bagi perorangan dan juga sanksi denda administrasi bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. Karena beberapa usaha dan juga tempat-tempat usaha lainnya itu memang dibatasi aktivitasnya selama PPKM level 4 di Kota Pekanbaru. Begitu, Nila. Baik, Fernando, terakhir terkait hal ini, terkait penerapan PPKM ini, kemudian imbauan dari wali kota untuk masyarakat seperti apa? Oke, tadi saat ditemui saat rapat mendadak dengan sejumlah unsur jajaran pemerintah kota dan juga tim Satgas COVID-19 Kota Pekanbaru, wali kota menyampaikan dan mengimbau kepada masyarakat agar tetap berada di rumah bila memang tidak ada kepentingan sama sekali. Dan bagi masyarakat yang memang butuh bekerja dan diharuskan bekerja dalam PPKM level 4 ini, wali kota mempersilahkannya, namun memang dengan pembatasan dan juga ada penyekatan-penyekatan dan tetap menjalankan protokol kesehatan. Namun wali kota mengingatkan agar masyarakat tetap waspada, mencegah kerumunan dan juga menghindari keramaian-keramaian terutama di pasar tradisional. Kedua tempat pasar tradisional dan juga pusat keramaian kini menjadi pusat perhatian dari tim Satgas Covid Kota Pekanbaru karena pada PPKM level 4 kemarin di yang tahap 1 itu sempat terjadi peningkatan dan salah satu penyumbangnya memang dari pusat keramaian, diduga dari pusat keramaian, maka tim bakal berupaya meningkatkan pengawasan dan juga wali kota mengingatkan agar tim yang melakukan pengawasan di pasar dan juga pusat keramaian lebih mengoptimalkan pengawasan dan mencegah terjadinya kerumunan masyarakat selama PPKM level 4 ini. Begitu, Nila. Baik, Fernando dan juga saudara, wartawan Fernando tadi juga telah menghimpun wawancara dengan Wali Kota Pekanbaru. Berikut liputannya untuk Anda. Mana yang kurang kita perbaiki di dalam penanganannya, mana yang sudah baik kita tingkatkan. Dan tentu sekali lagi berkaitan dengan pembatasan pergerakan masyarakat. Ini penyekatan di ruas-ruas jalan tertentu ini tidak bisa dihindari. Intinya adalah bagaimana mengurangi pergerakan masyarakat itu sendiri. Karena di dalam kebijakan untuk berkantor itu 100% di rumah. Untuk non esensial itu 100%. Kalau kemarin masih ada kantor 25%, ini malah 100% bekerja di rumah untuk tertentu. Dan yang esensial tetap bekerja seperti biasa. Nah, jadi strategi yang kita lakukan penguatan dari di hulu dalam pencegahan, termasuk juga nanti tracingnya, ya, kemudian juga baru penanganan hilir untuk perawatan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Luapan kekecewaan diungkapkan pengelola sekaligus pedagang di Pantai Balongan Indah Indramayu dengan memunguti sampah pada Selasa 3 Agustus 2021. Mereka membersihkan sampah di sepanjang objek wisata setempat. Sampah-sampah tersebut berserakan seiring tutup totalnya wisata dalam 1 bulan terakhir. Aksi ini dilakukan setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan perpanjangan PPKM sampai dengan 9 Agustus 2021 mendatang. Selain memperpanjang PPKM, pemerintah pusat juga menaikkan level Kabupaten Indramayu dari semula PPKM level 3 menjadi PPKM level 4. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, telah tersambung bersama saya wartawan Tribun Cirebon, ada Handika Rahman di sebelah sana. Halo Handika, selamat sore. Sore, Nila. Handika, bisa dijelaskan terkait aksi bersih-bersih tempat wisata yang dilakukan pengelola dan juga pedagang ini sebenarnya dalam rangka apa, Handika? Baik, Nila. Kebetulan untuk aksi bersih-bersih tadi
para pedagang ini sebenarnya mereka hendak meluapkan rasa syukur karena berakhirnya PPKM darurat yang rencananya akan berakhir pada hari kemarin. Namun karena semalam ada pengumuman dari pemerintah pusat untuk memperpanjang PPKM darurat sampai tanggal 9 Agustus, mereka terpaksa tidak, maksud saya melanjutkan aksi bersih-bersih itu dan untuk sebagai kritikan tersendiri bagi pemerintah agar pemerintah itu bisa melihat kondisi yang mereka alami selama PPKM darurat ini untuk mengetuk pintu hati pemerintah sendiri. Nila. Handika, kemudian dari para pekerja sektor pariwisata di Pantai Balongan, Indah Indramayu ini sendiri menanggapi adanya perpanjangan PPKM seperti apa mereka? Baik Nila, untuk dari tangkapan dari para pedagang dan pengelola Pantai Wisata Balongan Indah tadi mengatakan kepada Tribun Cirebon.com bahwa mereka sangat kecewa Nila dengan adanya perpanjangan ini. Mengingat sudah 1 bulan lamanya mereka tutup total dan tidak mendapat penghasilan sama sekali. Hal ini berdampak pada ekonomi keluarga masing-masing pekerja. Dan juga mereka mengakui bahwa bantuan dari pemerintah, khususnya dari pemerintah daerah ini kurang mereka dapat. Hal ini yang membuat mereka sangat keberatan dengan perpanjangan PPKM sampai tanggal 9 Agustus ini, Nila. Untuk kondisi mereka sendiri pada saat penerapan PPKM diberlakukan ini, apakah memang seperti apa kondisi mereka berdasarkan pantauan Anda, Handika? Menurut pengakuan dari para pedagang dan para pekerja di objek wisata ini, mereka sama sekali tidak memiliki penghasilan sama sekali, Nila. Hal ini karena mereka sangat bergantung sekali pada bukanya objek wisata. Mengingat mereka bukan seperti PKL-PKL yang umumnya ada di pinggir jalan, sehingga mereka sangat bergantung sekali pada pengunjung yang datang di objek wisata tersebut, Nila. Baik, wartawan kami, saudara, juga langsung pun wawancara dengan pengelola Pantai Balongan Indah. Berikut laporannya untuk Anda. Ini bersih-bersih pantai ini dalam apa sih tujuannya, Mas? Ya, jadi harapannya para pengelola dan pedagang harapannya bersih-bersih pantai hari ini PPKM tidak diperpanjang. Dan ternyata semalam PPKM diputuskan oleh Presiden diperpanjang. Dan ke depan harapan pengelola dan pedagang sudahlah PPKM ini bagi saya ini adalah perpanjang yang terakhir karena ini sangat berdampak terhadap pedagang PKL yang ada di dalam wisata. PKL yang di pinggir jalan masih bisa jualan, tapi PKL di dalam wisata tidak bisa jualan sama sekali dan tidak dapat keuntungan sama sekali. Jadi sehingga mempengaruhi kehidupan di keluarganya masing-masing. Selama ini ada bantuan sih dari pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi atau pusat? Alhamdulillah belum ada. Kalau dari pemerintah belum ada. Pedagang ada 20 pedagang. Ini kecewa nggak ada adanya perpanjangan, Pak, dari pedagang? Pasti, sangat kecewa banget. Sangat kecewa banget. Ya. Karena harapannya kita bersih-bersih itu ya tidak dilanjutkan PPKM ini. Sudah direncanakan berarti ya? Iya, sudah direncanakan bersih-bersih ini agar kita menyambut para pengunjung sudah keadaan posisi Pantai Bali ini bersih. Kedepannya ini akan apa ini? Ya kedepannya kalau diperpanjang lagi ya kita akan melakukan aksi. Sementara berarti ini masih sabar dulu ya? Masih sabar. Pemerintah saudara diketahui memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 3 sampai dengan 9 Agustus mendatang di beberapa kabupaten atau kota. Satu diantaranya yakni di wilayah Kalimantan Utara. Bupati Nunukan Asmin Laura mengaku tak banyak ketentuan yang berubah dari PPKM level 4 yang diperpanjang. Untuk mengurangi beban warga di tengah PPKM level 4 ini, Asmin Laura mengatakan bantuan uang tunai yang bersumber dari APBD dalam minggu ini akan langsung dikucurkan. Bantuan berupa uang tunai sebesar Rp300.000 per kepala keluarga itu diperuntukkan bagi keluarga penerima manfaat, ditambah pasien yang sedang menjalani isolasi mandiri atau isoman. Bagaimana informasi selengkapnya terkait pantauan PPKM level 4 di Nunukan ini? Telah tersambung bersama saya wartawan Tribun Kaltara, ada Febrianus Felix di sebelah sana. Halo, selamat sore Felix. Selamat sore Lila.
Felix, tanggapan Ya. dari Bupati Nunukan Asmin Laura ini mengenai perpanjangan PPKM level 4 di wilayah sana seperti apa? Ya, baik Nila dan Tribuners, sampai saat ini memang belum ada surat edaran dari Bupati Nunukan mengenai diperpanjangnya PPKM level 4 oleh pemerintah. Namun Asmi Laura mengatakan bahwa mengenai isi ketentuan PPKM level 4 yang diperpanjang itu sama seperti sebelumnya, namun ada sedikit perbedaan yang akan dimuat di dalam surat edaran nanti, yakni batas waktu makan di tempat kafe, restoran, sejenisnya itu yang awalnya sampai pukul 20 waktu Indonesia Tengah diperpanjang tambah maksudnya 1 jam menjadi pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Kemudian pertimbangannya adalah karena selesai sholat Isya biasanya warga Nunukan mulai makan malam, sehingga hal itu kemudian membuat Asmi Laura menambah batas waktunya sampai pukul 21:09. Jadi pada saat jam 9 ke atas, pelaku usaha warung, kafe maupun restoran harus tidak melayani makan di tempat, artinya harus jadi take away atau sistem beli langsung bungkus dibawa pulang. Seperti itu, Nila. Baik, Felix. Kemudian terkait informasi langkah Pemda dalam mengurangi beban warga untuk langsung memberikan bantuan pada perpanjangan PPKM ini, seperti apa informasinya? Baik, dari Asmin Laura sendiri mengatakan bahwa dalam waktu dekat ini, Pemda akan mengucurkan bantuan berupa uang tunai yang bersumber dari APBD sebesar Rp300.000 per kakak atau per keluarga penerima manfaat. Nah, ini diperuntukkan untuk mereka yang terkonfirmasi positif COVID-19, baik yang sedang menjalani isolasi mandiri ataupun yang sedang dirawat di rumah sakit. Namun dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Nunukan, Jabar, mengatakan bahwa saat ini data yang sudah diverifikasi oleh pihaknya ada sebanyak 3.618 kepala keluarga yang nanti akan menerima bantuan berupa uang tunai 300.000 tersebut. Nah, dari data 3.618 tadi merupakan data yang sudah menerima bantuan di tahun 2020, nanti kemudian ditambah dengan data pasien isoman maupun pasien yang sedang dirawat. Namun sampai sekarang ini dari pihak Dinas Sosial belum bisa memastikan berapa jumlah pasien positif COVID-19 yang akan menerima bantuan uang tunai tersebut. Nila. Oke, Felix, kemudian untuk perkembangan pandemi COVID-19 di wilayah Nunukan sendiri, seperti apa saat ini informasinya? Ya, baik. Hari pertama perpanjangan PPKM level 4 ini sedikit menurun daripada minggu ataupun hari sebelumnya. Kali ini bertambah 80 pasien, yang sembuh 57, dan hari ini pasien yang meninggal dunia masih nihil. Seperti sebelum-sebelumnya, tiap hari ada penambahan kasus meninggal dunia. Sehingga total jumlah terkonfirmasi COVID-19 hingga hari ini sebanyak 3.753 kasus, yang kasus aktif ada 1.345, pasien ini dinyatakan sembuh ada sebanyak 2.347, sebanyak 61 yang dipantau saat suspek ada sebanyak 870 orang, dan kontak erat yang dipantau ada 91 orang. Inilah. Baik, terima kasih banyak Febrianur Felix atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, Felix. Kita berlanjut ke informasi selanjutnya, Saudara. Hajatan pernikahan dengan sajian hiburan orkes dangdut digelar di Desa Banjar Tabulu, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, Madura. Padahal saat ini pemerintah diketahui tengah menjalankan aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4 untuk menekan angka penularan COVID-19. Sebelum acara digelar, Satuan Tugas atau Satgas COVID Kecamatan Camplong diketahui sudah memberikan larangan. Namun acara itu tetap digelar, bahkan melalui video yang beredar di media sosial, acara tersebut berjalan meriah dengan jumlah penonton yang cukup banyak dan sekali terdapat sebuah petasan. Untuk mengetahui bagaimana update terkininya telah tersambung bersama saya di sebelah sana wartawan Tribun Madura, ada Hanggara Pratama. Halo Hanggara. Halo, Nila. Hanggara, langkah Satgas COVID-19 Kabupaten Sampang sendiri terhadap adanya penyelenggaraan hajatan manten dan juga orkes ini seperti apa update terkininya? Siap. Terima kasih Nila. Sesuai dari penyidik Satpol PP Kabupaten Sampang, yakni Soeharto, bahwa langkah awal sudah diupayakan oleh Satgas COVID-19 Kabupaten, begitupun dengan Satgas dari Kecamatan.
dengan mendatangi langsung kediaman penyelenggara hajatan atau orkes tersebut seperti itu. Namun kegiatan tersebut tetap digelar sehingga pada malam harinya sekitar pukul 6 Satgas COVID-19 Kabupaten Sampang langsung terjun ke lapangan. Namun ketika di lapangan kegiatan tersebut tidak digelar sehingga mereka menunggu hingga sekitar pukul 10 malam seperti itu. Dan ketika Satgas meninggalkan lokasi, ternyata pihak penyelenggara langsung memulai orkes tersebut. Dan diketahui bahwa orkes digelar mulai dari sekitar pukul 11 sampai dini hari seperti itu. Dalam kasus ini, Hanggara, sudahkah bisa dijelaskan jenis sanksi apa yang diberikan? Sesuai dengan kasus-kasus sebelumnya, bahwa di tengah PPKM kali ini sudah ada 3 dengan kasus yang sama, bahwa penyelenggara dikenakan sanksi tipiring seperti itu. Dan sesuai pantauan di lapangan bahwa tadi pagi si penyelenggara telah digiring oleh Satgas COVID-19 ke Pengadilan Negeri Sampang untuk menjalankan tipiring, dan penyelenggara atas nama Muhammad Saleh dikenakan denda senilai 8 juta rupiah dengan ketentuan jika tidak membayar denda tersebut akan menjalankan pidana selama 1 bulan lamanya seperti itu. Hanggara, kemudian apakah memang hanya penyelenggara acara saja yang dikenakan sanksi ataukah pemilik orkes dangdut ini juga mendapatkan sanksi dari tim Satgas? Oke Nila, dan untuk diketahui bahwa pantauan di lokasi tidak hanya penyelenggara hajatan manten ataupun orkes, melainkan pemilik orkes, begitupun dengan para biduan yang bernyanyi pada saat itu juga dikenakan sanksi. Dan setelah putusan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Sampang bahwa untuk pemilik orkes divonis sanksi denda sebesar 4 juta dengan ketentuan jika tidak membayar akan menjalani hukuman sekitar 15 hari penjara seperti itu. Sedangkan untuk biduan sekitar ada 6 orang dikenakan sanksi 1 juta rupiah dengan ketentuan jika tidak membayar akan menjalani hukuman 1 pekan lamanya seperti itu. Dan untuk diketahui bahwa hal yang menarik terjadi di Pengadilan Negeri Sampang bahwa salah satu biduan yang bernama Wilda tidak terima atas vonis yang dilayangkan oleh Pengadilan Negeri Sampang sebab dia hanya memenuhi undangan sehingga dia meminta untuk denda dibayar oleh penyelenggara. Namun hal itu diterangkan oleh pengadilan, oleh hukum ketua, dan pada saat itu juga Winda menerima soal vonis yang diberikan oleh hukum ketua Pengadilan Negeri Sampang. Seperti itu. Baik, saudara, untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, wartawan kami telah menghimpun wawancara dengan Satpol PP Sampang. Berikut liputannya untuk Anda. Kami jeda sejenak, saudara. Setelah ini masih akan ada informasi lain untuk Anda. Tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu, ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang
Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update bersama dengan saya Nila Irda. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf RI Sandiaga Uno Saudara mendorong vaksinasi merdeka yang digagas Polda Metro Jaya. Hal itu diungkapkannya saat meninjau vaksinasi merdeka di MTS Negeri 11 Jakarta Barat Cengkareng pada Selasa 3 Agustus 2021. Sandiaga Uno memastikan kolaborasi tersendiri termasuk dalam urusan vaksinasi. Dalam vaksinasi yang digelar kepolisian bersama sejumlah pihak ini, targetnya adalah anak usia 12 hingga 17 tahun dengan target total nantinya 40.000 orang dalam vaksinasi merdeka di seluruh kawasan Jakarta Barat. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, tersambung bersama saya wartawan Warta Kota ada Desi Selviani di sana. Halo, selamat sore Desi. Selamat sore. Desi, bisa dijelaskan terkait kunjungan dari Menparekraf di MTS Negeri Cengkareng ini tadi seperti apa pantauan Anda? Ya, tadi Menparekraf Sandiaga Uno sendiri tiba di
MTSN 11 Cengkareng sekira pukul 9.30. Di lokasi tersebut Menparekraf meninjau vaksinasi Merdeka yang digagasi oleh Polda Metro Jaya untuk mempercepat vaksin di wilayah DKI Jakarta, khususnya Jakarta Barat. Desi, untuk hari ini berapa vaksin yang diberikan untuk warga? Di hari ini vaksinasi Merdeka sendiri di MTSN 11 Cengkareng Jakarta Barat itu digelar selama 2 hari. Di hari pertama itu ada 600 kuota vaksin, lalu di hari kedua ada 900 kuota vaksin, jadi totalnya 1.500 kuota vaksin. Tapi untuk di Jakarta Barat sendiri, capaian target harian vaksinasi dari program vaksinasi Merdeka Polda Metro Jaya ini, targetnya itu sampai 41.000 vaksin setiap harinya, begitu. Baik, kemudian untuk bantuan dari Menparekraf, seperti apa bantuan yang diberikan dari Menparekraf sendiri, Desi? Ya, rencananya Menparekraf Sandiaga Uno sendiri akan menyesuaikan ekonomi kreatif dengan situasi pandemi COVID-19 yang sudah berjalan hampir 2 tahun ini. Misalnya saja dengan melatih warga dengan ekonomi kreatif yang berbasis dengan digitalisasi. Dari hal tersebut, Menparekraf akan menggandeng atau kolaborasi dengan berbagai lini sektor pemerintahan mulai dari kecamatan hingga provinsi DKI Jakarta. Begitu. Akan ada pelatihan untuk menangani pandemi COVID-19 ini sendiri. Kemudian siapa saja yang nantinya akan bekerja sama dengan vaksinasi Merdeka sekaligus pelatihan dari Menparekraf ini untuk lebih detailnya, Desi? Ya, pilot project-nya sendiri untuk pelatihan digitalisasi ini, pelatihan ekonomi kreatif digital ini akan digawangi oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI. Kemudian juga nanti Menparekraf juga akan bekerja sama dengan Gubernur DKI Jakarta, lalu juga dengan PCNU, lalu juga dengan Kementerian Agama untuk mendorong ekonomi kreatif di sektor digital. Seperti itu. Sudahkah ada informasi lebih detail terkait seperti apa nanti pelatihannya atau mungkin kapan pelatihannya ini sudah bisa mulai dilakukan? Kalau informasi detailnya belum ada, tapi kemungkinan pelatihan akan digelar di sekitaran Cengkareng, nanti bekerja sama dengan PCNU di Cengkareng, begitu. Baik, saudara, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, berikut liputan untuk Anda dari Menparekraf RI Sandiaga Uno. Untuk hindari macet, biasanya lewat jalan pintas. Supaya nggak buang waktu dan juga bensin. Sentra vaksin kini telah hadir di MTSN 11. Yuk, ajak semuanya untuk segera divaksin. Ibu Kepala MTS, terima kasih Ibu. Ya, hari ini adalah inisiasi dari teman-teman di kepolisian juga, peninjauan vaksinasi Merdeka. Kolaborasi PCGP Ansor Jakarta Barat dengan Polres, dengan Kementerian Agama, dan PC IPNU IPPNU Jakarta Barat dan kami Gubernur dilaksanakan selama 2 hari. Hari ini 900, besok 600, total 1.500 untuk target usia 12-17 tahun. Dari hasil pembicaraan tadi dengan Pak Camat, kita masih punya PR di Kecamatan Cengkareng, tapi saya yakin dengan kerja bareng sama Pak Kapolres, kita bisa mencapai target di atas herd immunity. Harapan kita kebangkitan ekonomi ini hanya bisa dilakukan dengan lebih memobilisasi vaksin secara masif. Dan nggak bisa sendiri-sendiri, kita harus gerak bersama. Dan kami ini mewakili pemerintah pusat berterima kasih. Karena nggak lagi ada sekat-sekat, nggak ada ego sektoral. Ini programnya Pak Kapolres, tapi semua kita gabung di sini. Kami di kementerian juga melihat bahwa jika kita ingin bangkit, terutama sentra ekonomi kreatif di Kecamatan Cengkareng, ini kita harus sama-sama bergerak untuk menghadirkan vaksinasi, dan terima kasih juga Pak Camat dukungannya, karena kami yakin ekonomi ini, lapangan kerja harus kita selamatkan. Dan cara menyelamatkan lapangan kerja, kebangkitan ekonomi, kepulihan ekonomi kreatif ini adalah melalui sisi kesehatan. Kesehatannya harus pulih. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Wali Kota Tegal, Dedi Yon Supriyono, meresmikan program 1000 gerai vaksin COVID-19 di halaman Gedung Birau atau Lawang Status Tegal. Lawang Status Tegal maksud saya pada Minggu 1 Agustus 2021, ada sejumlah 120 gerai vaksinasi yang tersebar di Kota Tegal.
Program tersebut menjadi upaya percepatan vaksinasi COVID-19. Wali Kota Tegal sendiri berharap masyarakat dapat memanfaatkan program 1000 gerai vaksinasi COVID-19 ini. Program tersebut rencananya berlangsung selama 3 bulan. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, telah tersambung di sebelah sana wartawan Tribun Jateng, Ahmad. Halo, selamat sore, Fajar. Ya, Nila, selamat sore. Fajar, bisa dijelaskan bagaimana program 1000 gerai? Ya, Nila. Ya, jadi program 1000 gerai vaksinasi ini memang telah diluncurkan oleh pemerintah Kota Tegal pada 1 Agustus kemarin. Nah, totalnya itu ada sejumlah 120 gerai. Dan ini tersebar di seluruh Kota Tegal ya. Ada yang di rumah sakit, ada di 3 rumah sakit, lalu ada di kantor dinas kesehatan, lalu ada di setiap puskesmas Kota Tegal, lalu ada di setiap sekolah, lalu di setiap pasar, di setiap mal, dan ada juga di setiap kelurahan yang ada di Kota Tegal. Nah, kata 1000 gerai ini memang memakai istilah Jawa yang menyatakan banyak itu dibulatkan menjadi 1000, Nila. Ya. Nah, untuk mengikuti vaksinasi ini, masyarakat hanya tinggal datang dan membawa kartu identitas KTP. Nanti masyarakat bisa mengikuti vaksinasi tersebut. Seperti itu, Nila. Apakah ini memang tersedia untuk warga Tegal saja atau juga bisa diperuntukkan untuk warga luar Kota Tegal, Fajar? Ya, Nila. Jadi untuk program 1000 gerai vaksin ini tidak hanya untuk warga Kota Tegal, Nila. Jadi ada satu gerai yang dikhususkan untuk warga luar kota. Nah, ini khususnya untuk warga di sekitar Kota Tegal ya, yaitu Kabupaten Tegal, warga Kabupaten Brebes, warga Kabupaten Pemalang. Nah, mereka bisa datang ke gerai yang berada di Gedung Birao atau Lawang Satus. Nah, lokasinya ini di Jalan Pancasila, tepatnya di depan Stasiun Tegal. Nah, untuk dosis untuk warga luar kota sendiri, pemerintah Kota Tegal ini menyediakan sekitar 3.000 vial ya, atau sekira 30.000 dosis untuk masyarakat luar Kota Tegal, seperti itu, Nila. Lalu Fajar, kemudian berapa nantinya jumlah persenan target dari program tersebut yang bisa dicapai? Nah, seperti tujuannya, Nila, jadi tujuan dari 1000 gerai ini adalah untuk mempercepat vaksinasi ya, percepatan vaksinasi di Kota Tegal. Nah, untuk capaian saat ini sendiri, Kota Tegal itu sudah mencapai sekitar 50%. Nah, itu sekitar warganya 100.099 orang. Nah, target dari Wali Kota Tegal sendiri dengan gerai vaksin 3 bulan ini, itu harapannya bisa mencapai 95%, Nila. Nah, 5% sisanya itu warga yang memiliki halangan ya. Misalkan dia punya penyakit dan harus ditunda 3 bulan kemudian, seperti itu, Nila. Berlangsung berapa lama nantinya program tersebut, Fajar? Nah, untuk program ini rencananya akan berlangsung 3 bulan, jadi Agustus sampai Oktober, Nila. Nah, jadi semua gerai itu akan tetap membuka vaksinasi, rata-rata per hari itu ada sekitar 200 dosis untuk masyarakat. Nah, namun untuk yang khusus luar kota ini yang tadi saya sebut di Gedung Birao, per harinya mungkin sekitar 1000 ada itu untuk dosis yang diberikan kepada masyarakat, Mila. Baik, terima kasih atas laporannya Fajar dan saudara. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih detailnya, wartawan kami telah menghimpun wawancara dengan Wali Kota Tegal, Dedion Supriyono. Berikut laporannya untuk Anda. Program 1000 gerai ini harapannya ini semua titik tersebar sehingga tidak ada kerumunan. Ini saja launching yang pertama, ini masih banyak ya karena animo masyarakatnya tinggi ya. Saya berharap
bahwa ini agak ramai seperti ini ya nanti barangkali untuk besoknya ini mulai berkurang ya. Saya berharap nanti di pintu depan ada penyebarannya sehingga nanti tidak terlalu berkerumun. Dan juga dengan adanya program 1000 gerai vaksin ini, saya berharap agar nanti masyarakat cepat dilaksanakan. Ini alhamdulillah hari ini kita sudah 50% lebih ya. Kita harapannya bisa 95% ya. Karena 5% ini ada faktor ya. Mungkin faktor yang tidak layak secara permanen ya. 2 kategori belum layak, ini posisinya tertunda ya karena kesehatannya ini belum. Masih terkait COVID-19, Saudara, Satlantas Polres Pasuruan memiliki cara unik untuk membantu pemerintah dalam menekan penyebaran COVID-19, utamanya saat penularan COVID-19 yang terus meningkat. Salah satunya adalah dengan rutin olahraga dan juga senam sekitar 10 menit setiap pagi. Mereka mengaku rutin berjemur setiap jam 10 pagi. Setiap jam 10 pagi juga, ia mengajak semua pegawai Samsat termasuk masyarakat yang akan membayar pajak untuk berhenti sejenak dan meninggalkan aktivitasnya. Bagaimana informasi lebih detailnya telah tersambung di sebelah sana wartawan Surya ada Galih Lintartika. Halo, selamat sore Galih. Selamat sore Nila. Galih, bisa diceritakan sejak kapan cara unik berjemur dan juga olahraga yang kemudian dilakukan oleh Satlantas Polres Pasuruan? Ya, jadi program ini sudah berjalan sejak awal pandemi ya. Karena pelayanan di Satlantas Polres Pasuruan ini tetap berjalan, termasuk melayani pembayaran pajak, terus juga lain sebagainya. Akhirnya Satlantas ini tetap melayani dengan protokol kesehatan ketat. Nah, salah satu upayanya itu selain menerapkan protokol kesehatan seperti menyiapkan hand sanitizer, tempat cuci tangan, termogan, dan sebagainya, itu juga pegawainya diajak untuk berjemur sekitar 10 menit setiap jam 10 pagi. Jadi ada instruktur yang disiapkan untuk mengajak pegawai termasuk wajib pajak ini untuk berjemur di bawah sinar matahari selama 10 menit karena berdasarkan penelitian yang diyakini oleh Satlantas Polres Pasuruan, vitamin D ini sangat bagus untuk meningkatkan imunitas tubuh. Gitu Nila. Baik, Galih, kemudian seperti apa yang terjadi di lokasi ketika nantinya ada masyarakat yang hendak melakukan aktivitas pembayaran pajak, kemudian diajak apakah memang harus wajib untuk ikut atau seperti apa? Ya Nila, karena ini program yang sudah dicanangkan, jadi semuanya wajib. Jadi mereka atau wajib pajak yang akan membayar atau sedang mengantri itu ketika jam 10 tepat 10.00 itu sudah langsung diajak keluar, meninggalkan ruangan, meninggalkan aktivitasnya untuk ke lapangan. Mereka baris nanti dipandu untuk senam, untuk gerak dan berjemur di lapangan. Gitu nih. Untuk respon dari warga sendiri ketika membayar pajak kemudian jam 10 dan diwajibkan untuk ikut berjemur dan juga bersenam, seperti apa reaksi mereka? Ya, ada beberapa wajib pajak yang kaget ya. Jadi mereka yang mungkin pertama kali ke Samsat, mereka tidak mengerti. Tiba-tiba petugas ini secara naluri mereka langsung meninggalkan loketnya atau ruangannya untuk berjemur. Nah, mereka ini kan ada beberapa warga yang kurang mengerti atau tidak mengetahui program ini. Jadi mereka juga kaget. Nah, begitu ada penjelasan, ada pemberitahuan, akhirnya mereka memahami itu dan mayoritas dari wajib pajak ini juga senang dan bisa menerima itu karena mereka sendiri menyadari ketika tidak diwajibkan seperti itu mungkin mereka di rumah juga tidak berjemur karena aktivitas, karena tidak semua orang itu kan hanya di rumah saja, ada beberapa orang-orang yang masih harus bekerja dan mereka akhirnya kesulitan untuk berjemur. Nah, ini menjadi momentum yang baik bagi mereka yang mungkin selama ini tidak sempat berjemur sekalipun hanya 10 menit gitu nih. Artinya seluruh warga juga menyambut baik niat dari Satlantas Polres Pasuruan ini. Saudara, untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, wartawan kami telah menghimpun wawancara dengan petugas Samsat. Berikut liputannya untuk Anda. Di masa pandemi seperti ini, banyak penilaian dari beberapa ahli kesehatan
bahwa yang paling bagus untuk menjaga imun adalah vitamin D, yang mana vitamin D itu bisa kita dapat pada waktu pagi hari, yaitu dari sinar matahari. Jadi kita mengajak masyarakat untuk berolahraga selama 10 menit sambil berjemur. Itu kita berupaya untuk bukan cuma untuk masyarakat, tapi untuk seluruh karyawan di Samsat ini bisa memiliki imun yang kuat sehingga bisa menjaga tubuhnya biar tidak terpapar oleh virus COVID-19. Ini sudah dilakukan berapa lama, Kamden? Ini sudah dilakukan mulai dari awal pandemi yang lalu, terus kita galakkan lagi karena memang peningkatan dari COVID pada akhir-akhir ini. Sementara itu, Saudara, untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 di masyarakat, Satgas COVID-19 Kecamatan Bunguran Timur melakukan swab massal pedagang di Pasar Ranai. Swab kali ini diikuti oleh pedagang sayur dan sembako di bagian pasar sayur. Para pedagang cukup antusias mengikuti swab massal yang dilaksanakan di posko COVID-19 di tengah PPKM Pasar Ranai pada Selasa pagi tersebut. Bagaimana informasi selengkapnya terkait tes antigen massal untuk pedagang di Pasar Ranai ini? Telah terhubung di sebelah sana wartawan Tribun Batam ada Jaliah. Halo, selamat sore Jaliah. Selamat sore, Assalamualaikum Nila. Jaliah, berapa jumlah pedagang yang mengikuti swab massal pada acara hari itu? Ya, ada 33 orang pedagang, terdiri dari pedagang sayur dan sembako di bagian los pasar sayur. Baik, untuk hasil dari swab massal ini sendiri seperti apa, Jaliah? Nah, dari hasilnya didapat 32 negatif dan 1 orang positif, dan yang positif langsung diisolasi terpadu, mengikuti isolasi terpadu di Asrama Haji Kabupaten Natuna. Apakah program swab massal ini diadakan baru pertama kali atau sudah berapa kali swab massal diadakan di Pasar Ranai ini? Ini adalah tracing swab antigen yang ketiga. Sebelumnya pada hari Jumat minggu lalu sudah dilakukan untuk pedagang pasar ikannya, kemudian hari Senin kemarin untuk pedagang daging, dan hari ini untuk khusus pedagang sayur dan sembako. Terkait reaksi dari pedagang sendiri saat didatangi untuk kemudian melakukan swab test seperti apa, Jaliah? Ya, ada yang memang ketika kami tanyai, ada yang mengatakan bahwa ini baru pertama kalinya untuk mengikuti swab, dan tapi tidak merasa takut atau sakit, biasa saja. Dan yang kedua, memang karena sudah biasa melakukan swab untuk bepergian, juga merasa biasa saja, tidak ada kekhawatiran dari mereka sendiri. Apakah memang seluruh pedagang yang menjalani swab ini menerima atau mungkin ada saja pedagang-pedagang atau mungkin oknum yang menolak untuk menjalani swab test ini, Jaliah? Ya, memang ada oknum-oknum pedagang yang tadi sempat menolak untuk melakukan swab dengan alasan sedang flu atau sedang sibuk melayani pembeli. Tetapi karena petugas mendatangi langsung kios-kios mereka, jadi mereka tidak bisa menolak untuk melakukan swab. Oke. Artinya seluruh pedagang yang ada di Pasar Ranai kemudian sudah bisa menjalani swab test secara menyeluruh. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya, Saudara, telah diterhimpun wawancara dari pegawai Prerusda Natuna dan juga penanggung jawab Pasar Ranai, sekaligus ada pula wawancara dari pedagang sayur Pasar Ranai. Berikut liputannya untuk Anda. Yang di swab. Ya, kalau kita bisa gitu. Udah apa? Ini ya. Hari ini meja ikan, Pak. Oh, khusus ikan. Ya, meja sayur. Sayur aja. Sayur. Jadi seluruh pedagang hari Jumat meja ikan. Hari Senin meja kios daging. Kalau jumlah pedagang semuanya berapa? 100 untuk pasar ya. Sekitar 130-an lebih. 30-an berapa gitu. Kalau khusus sayur berapa? 30 orang. Berarti target hari ini 30 harus selesai semua ya. Oke. Hari apa ini? Hari Jumat kemarin juga meja sayur udah di swab, ada yang 4 mereka swab. Gitu ya. Di sini sekarang ini terakhir, mana yang belum di swab kita panggil suruh swab. Kita jeda sejenak, Saudara. Setelah ini masih akan ada informasi lain untuk Anda. Tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap bahaya dewasa. itu, Kang. Jadi
mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin Anda kembali menyaksikan live update bersama dengan saya Nila Irda. Wakapolri Komjen Pol Gatot Edi Pramono melakukan peninjauan ke ex Hotel Suci Internasional yang kini menjadi gedung karantina dan juga isolasi terpusat COVID-19 Pemko Medan pada Selasa 3 Agustus 2021. Ia didampingi oleh Kapolda Sumut, Wali Kota Medan, Wakil Gubernur Sumut, Pangdam 1BB, Kapolrestabes Medan, Wakil dan juga Wakil Gubernur Sumatera Utara, serta jajaran lainnya. Gatot mengapresiasi masyarakat Kota Medan karena memiliki solidaritas sosial yang cukup tinggi. Sempat dilihatnya masyarakat Kota Medan memberikan bantuan sosial pada warga yang secara ekonomi terdampak pandemi COVID-19. Bagaimana informasi selengkapnya terkait kunjungan Wakapolri? Telah tersambung di sebelah sana wartawan Tribun Medan, ada Goklas di sana. Halo, Goklas, bisa dijelaskan bagaimana situasi pada saat kunjungan Wakapolri di sana? Ya, selamat sore buat Nisa. Jadi sejak tadi sekitar jam 10-an itu Wakapolri Komjen Pol Gatot Edi Pramono itu melakukan peninjauan langsung ke ex Hotel Suci Internasional. Dan memang sebelum dilakukan peninjauan tentu dari petugas kepolisian tadi setidaknya 3 orang itu langsung melakukan penyemprotan disinfektan terhadap seluruh ruangan yang ada untuk mensterilkan ruangan tersebut. Dan adapun tadi Wakapolri itu sebelumnya ke perumahan itu di daerah Menteng, di mana dia melihat bagaimana pelaksanaan PPKM yang ada di Kota Medan termasuk di daerah Menteng tersebut. Nah, jadi dia menjelaskan untuk kedatangan Wakapolri tersebut ke Medan itu dalam rangka untuk melihat bagaimana penerapan PPKM di Kota Medan dan juga pelaksanaan vaksinasi yang ada di Kota Medan, seperti itu. Baik, kemudian setelah kunjungan ini hal apa saja yang disoroti oleh Wakapolri? Nah, jadi pada saat melakukan kunjungan tersebut, ia menjelaskan, dia mendapati bahwa masyarakat Kota Medan sudah cukup baik untuk menerapkan 5M, seperti memakai masker, menjaga jarak, dan juga memakai semprot disinfektan di tangan. Dan dia mengatakan bahwa tadi ada warga Medan juga yang didapati dia, bahkan sampai membuat grup WhatsApp untuk belanja, agar memutus rantai penyebaran COVID-19 sekaligus juga untuk memperkecil mobilisasi yang ada di luar rumah masyarakat, seperti itu. Adapun inisiatif masyarakat tersebut dia katakan sangat bagus untuk memperkecil mobilisasi di luar rumah sehingga dapat memutus rantai penyebaran COVID-19. Kemudian dia juga melihat warga yang terpapar COVID-19 yang diisolasi mandiri itu dengan pengawasan yang ketat dari petugas dari Kementerian Kesehatan yang ada. Sementara untuk warga isoman yang sakit, juga ada warga-warga yang mengantarkan makanan langsung ke rumahnya. Itu artinya warga Kota Medan diapresiasi oleh Wakapolri tersebut memiliki jiwa sosial yang cukup baik. Seperti itu. Goklas, Wakapolri kan juga mendatangi ex Hotel Suci Internasional yang kita tahu bahwa dipakai untuk gedung karantina. Bagaimana Wakapolri melihat lokasi ex gedung Suci Internasional ini yang kini berubah fungsi menjadi lokasi karantina? Nah, tadi sempat terjadi pembicaraan dari Wakapolri dengan Wali Kota Medan. Dia mengatakan Wali Kota sendiri sudah menjelaskan bahwa sampai saat ini itu ada 240 kamar yang disediakan di ex Hotel Suci ini. Dan sudah ada 51 pasien yang sedang berada di ataupun diisolasi di Hotel ex Suci tersebut.
Nah, adapun 8 orang sudah sehat dan sudah diperbolehkan pulang. Nah, fasilitas yang ada di dalam tadi Pak Wakap juga mengapresiasi dari ruangan tersebut karena juga memberikan fasilitas yang cukup baik, seperti ada juga tempat kebugaran yang tersedia di lokasi isolasi tersebut, serta ada juga fasilitas kolam renang di mana berfungsi agar orang yang di isolasi mandiri tersebut tetap merasakan bahagia seperti itu. Imbauan dari Wakapolri untuk penanganan pandemi COVID-19 sendiri untuk masyarakat Kota Medan seperti apa, Goklas? Nah, dari Wakapolri sendiri menghimbau agar masyarakat itu tetap ya menjalani 5M, juga tetap melakukan ataupun mengikuti proses vaksinasi COVID-19 agar di mana proses 3T itu dapat tetap digencarkan di Kota Medan seperti itu. Baik, terima kasih atas laporannya Goklas dan saudara. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, berikut liputan dari Wakapolri Komjen Pol Gatot Edi Pramono untuk Anda. Sudah capek, sudah lelah kalau menghadapi pandemi ini masyarakat. Kemudian sudah ada juga yang divaksin 2 kali, ada yang sekali. Jangan euforia, ya, jangan euforia. Tetap 3M atau 5M dilaksanakan. Disiplin, ya, disiplin dalam melaksanakan 5M itu salah satu cara kita untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Mulai dari kita menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas sosial kita. Itu yang harus terus kita inikan. Kita edukasikan kepada masyarakat, dan masyarakat patuh dan disiplin terhadap ini. Kemudian juga vaksinasi itu digencarkan melalui 3T-nya. Saya kira Pak Wagub, Pak Pangdam, Pak Polda, Pak Kabinda, Pak Wali Kota sudah menjalankan ini. Mudah-mudahan bisa persiapkan buat kita semua. Itu saya kira yang saya pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dengan kolaborasi, sinergi, koordinasi dan kerjasama, kita bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Termasuk teman-teman media juga tolong edukasi masyarakat kita. Edukasi masyarakat kita yang belum vaksin diajak segera vaksin. Jangan mudah berprovokasi oleh berita-berita hoax. Kalau disampaikan oleh teman-teman media. Kepedulian sosial, solidaritas sosial itu kita bangkitkan untuk membantu saudara-saudara kita yang memang terdampak secara ekonomi. Sama-sama kita sosial, ya, vaksinasi dengan masyarakat kita sesuai dengan target, ya, provinsi, kota Madia dan Bupati bisa tercapai untuk memunculkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Seorang warga di Bandar Lampung membuka isi ulang oksigen dengan bayaran sukarela di tengah kelangkaan oksigen saat pandemi COVID-19. Dalam setiap harinya ia menyiapkan 4-5 tabung oksigen berukuran 5 kubik. Dibantu karyawannya, ia lantas turut membantu masyarakat yang hendak mengisi tabung oksigen. Ia mengatakan tekadnya membuka isi ulang oksigen sukarela ini sejak pertama kali mendengar sahabatnya meninggal yang diduga akibat tidak mendapatkan oksigen. Saat itu sahabatnya memang sedang menjalani isolasi mandiri akibat COVID-19. Bagaimana informasi lebih lengkapnya? Tersambung bersama saya, wartawan Tribun Lampung, Kiki Adi Pratama di sana. Halo, Kiki, bisa dijelaskan di mana lokasi persis adanya pengisian tabung oksigen harga sukarela tersebut? Kemudian bagaimana hasil pantauan Anda di lokasi? Baik, Nila. Jadi memang di Kota Bandar Lampung terdapat salah satu toko masyarakat yang membuka isi ulang oksigen secara sukarela. Nah, untuk tempatnya sendiri, dia memakai salah satu tempat di toko alat kesehatannya yang bernama Gria Medica, dan tempat isi ulang tabung oksigen itu sendiri dibuka di samping toko Gria Medica miliknya. Dan lebih tepatnya itu berada di Jalan Raden Intan, Kota Bandar Lampung, di nomor 47E. Jadi memang berdasarkan pantauan yang kami lakukan tadi, beberapa masyarakat khususnya
baik itu yang ada di Kota Bandar Lampung maupun yang ada di luar Kota Bandar Lampung sudah banyak mengantri sejak pagi tadi, dan memang mereka satu persatu melakukan pengisian oksigen di tempat Bapak Fahru Rozi yang membuka isi ulang oksigen secara sukarela. Dan memang tadi banyak ya warga masyarakat baik itu yang dari luar Bandar Lampung yang sudah berkeliling mencari oksigen, namun memang banyak sekali yang kesulitan mendapatkan oksigen karena saat ini mungkin oksigen sendiri termasuk dalam kategori barang yang cukup langka ditemui, tepatnya yang ada di Kota Bandar Lampung. Begitu, Nila. Iya, apakah nantinya jika ada warga yang hendak mengisi oksigen, mengisi ulang tabung oksigen di sana, ada syarat tertentu yang harus dipenuhi atau seperti apa caranya agar warga bisa mengisi secara sukarela di sana? Baik, jadi memang untuk pengisian ulang oksigen di tempat Bapak Fahru Rozi ini tidak dikenakan persyaratan tertentu, melainkan memang setiap warga masyarakat Kota Bandar Lampung, baik juga yang ada di luar Kota Bandar Lampung, bisa melakukan isi ulang dengan langsung datang ke tempat pengisian tabung oksigen itu sendiri. Itu diinisiasi memang oleh Pak Fahru Rozi seperti yang Nila katakan tadi, bahwa memang dia tergugah, dia bertekad untuk membantu masyarakat setelah mendengar sahabatnya meninggal lantaran kurangnya atau tidak mendapatkan oksigen saat sedang menjalani isolasi mandiri, sehingga dia bertekad kuat untuk membantu masyarakat tanpa mematok biaya ataupun meminta besaran rupiah untuk satu tabung oksigen ketika melakukan isi ulang. Begitu, Nila. Dari pihak pengelola sendiri mendapatkan pasokan oksigen ini dari mana informasinya, Kiki? Ya, baik. Sebetulnya memang karena latar belakang daripada Bapak Fahru Rozi ini selaku yang mengelola tabung oksigen isi ulang sukarela ini memang basicnya adalah petugas kesehatan, yang mana memang beliau ini adalah orang yang berjualan alat-alat kesehatan khususnya yang ada di Kota Bandar Lampung. Memang dia menggeluti bidang penjualan alat kesehatan ini sudah cukup lama, dan itu dimulai sejak 2019 lalu, sehingga memang banyak rekan-rekannya, sahabat-sahabatnya mungkin ada di sekitaran kalangan medis yang memang bisa membantu beliau untuk menyalurkan oksigen. Begitu keterangannya, Nila. Baik, terima kasih banyak Kiki Adi Pratama, wartawan Tribun Lampung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, Kiki. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Saudara Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto menyerahkan sejumlah bantuan pada pemerintah Provinsi Papua Barat terkait penanganan pandemi COVID-19. Bantuan tersebut berupa tabung oksigen dan juga alat pelindung diri atau APD. Bantuan ini diberikan untuk pemerintah Provinsi Papua Barat, khususnya bagi rumah sakit umum daerah di sana. Terkait bantuan ini, Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat, Muhammad Lakatoni pun menyampaikan terima kasihnya pada Panglima TNI untuk mengetahui bagaimana terkait bantuan tabung oksigen dan APD yang tiba di Manokwari ini. Telah tersambung bersama saya wartawan Tribun Papua Barat ada Safwan Asari Raharusun. Halo Safwan, bisa dijelaskan bagaimana pelaksanaan penyerahan bantuan dari Panglima TNI ke pemerintah Papua Barat ini? Ya, baik. Nila dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Hari ini dapat saya kabarkan dari Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, bahwasannya sejak pagi menjelang siang tadi, rombongan pasokan bantuan dari Panglima TNI Angkatan TNI tiba di Bandar Udara Rendani Manokwari dan langsung dijemput oleh Panglima dan juga Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat sebagai perwakilan dari pemerintah daerah dan juga Kapolda Papua Barat dan sejumlah kepala rumah sakit di Kabupaten Manokwari. Pada saat
penjemputan tersebut langsung diserahkan, diwakilkan oleh Panglima dan juga kru pesawat langsung menyerahkan mewakili Panglima TNI kepada pemerintah Provinsi Papua Barat yang diwakili oleh Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat dan juga sejumlah kepala rumah sakit di RSUD, ada yang dari RSUD Provinsi dan juga RSUD Manokwari sendiri. Sofwan, bisa dijelaskan untuk lebih detailnya berapa banyak jumlah bantuan yang diserahkan ke Pemprov Papua Barat ini dari Panglima TNI? Ya, dan juga dapat saya kabarkan bahwa berdasarkan wawancara saya dengan Panglima Pangdam Pangdam Keswari tadi, bahwa beliau menjelaskan bahwa bantuan yang dari Panglima TNI sendiri ada tabung oksigen berjumlah 50 tabung dan juga APD sebanyak 20.000 APD dan juga masker 150.000 dan sejumlah alat rapid. Begitu, Nila. Baik, ada beberapa bantuan yang kemudian diserahkan. Lalu informasinya seperti apa, Sofwan? Setelah diterima, bantuannya akan diarahkan kemana bantuan-bantuan ini? Ya, setelah saya wawancarai Pangdam dan juga Wakil Gubernur, mereka menyampaikan bahwa setelah mereka melakukan penyerahan serah terima bantuan tersebut, langsung akan didistribusikan ke Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat dan rencananya akan digeser ke sejumlah kabupaten kota yang sangat membutuhkan bantuan-bantuan berupa APD dan juga oksigen, seperti halnya Kabupaten Wondama dan juga Kabupaten Fakfak dan beberapa kabupaten yang ada di sekitar Kabupaten Manokwari. Rencananya akan menjadi target untuk pendistribusian bantuan yang dikirim langsung dari Panglima TNI kepada Provinsi Papua Barat sendiri. Baik, saudara, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, wartawan kami telah menghimpun wawancara dengan Pangdam Kaswari dan juga Wakil Gubernur Papua Barat. Berikut liputannya untuk Anda. Terima kasih dan menyampaikan rasa hormat dan penghargaan kepada Bapak Panglima TNI atas perhatian dan juga niat yang tulus untuk memberikan bantuan kepada masyarakat, pemerintah dan masyarakat Provinsi Papua Barat dalam rangka menghadapi wabah atau pandemi COVID-19 ini. Kita tahu bahwa salah satu penyebab angka kematian yang juga tinggi oleh karena kita kekurangan bantuan oksigen di beberapa tempat. Beberapa saat yang lalu kita mengalami kekurangan tabung oksigen dan juga oksigen. Nah, barangkali oleh karena itu lalu kemudian Bapak Panglima memberikan bantuan oksigen, tetapi juga dengan sejumlah APD yang menjadi kebutuhan dalam rangka penanganan pandemi ini. Dengan begini tentu kita harapkan, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Panglima bahwa Pangdam, bahwa dengan begitu kita harapkan angka kematian bisa kita tekan, tetapi juga aktivitas daripada para medis untuk menangani baik di hilir di rumah sakit, menangani pasien, tetapi juga upaya-upaya kita untuk di hulu bagaimana upaya-upaya pencegahan itu bisa juga secara lebih optimal dapat kita lakukan. Dan tentu APD ini tidak hanya untuk Manokwari, tetapi juga nanti kabupaten-kabupaten di sekitar ini akan kita distribusi sesuai dengan kebutuhan. Secara teknis nanti akan dilakukan oleh instansi teknis, dalam hal ini Dinas Kesehatan Provinsi. Kita ada bantuan barang-barang kesehatan dari Bapak Panglima TNI. Beliau selama ini memonitor terus perkembangan COVID yang ada di Papua Barat ini, khususnya di bidang kekurangan oksigen, tabung gas, oksigen O2, kemudian juga kekurangan masker, APD dan sebagainya. Makanya hari ini puji Tuhan, beliau kirimkan barang-barang medis ini dan akan diserahkan ke Provinsi Papua Barat, khususnya ke rumah sakit umum daerah di sini. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan kita jujur terima kasih atas bantuan Pak Panglima TNI sehingga bisa menekan
penyebaran COVID-19 ini dan kita bisa menekan kematian-kematian yang ada di masyarakat kita di Papua Barat. Itu mungkin. Ya. Berapa jumlah bantuan secara keseluruhan? Untuk tabung itu ada 50 tabung, kemudian APD itu ada 20.000, kemudian masker itu ada 150.000. Yang lainnya itu APD. Ada APD ya. APD 150. Ya. Semuanya di Manokwari saja ataukah didistribusi? Nanti kita sebar seluruh Papua Barat. Nanti diatur sama rumah sakit ataupun kepala dinas kesehatan. Ya, Papua Barat. Sementara itu, Saudara, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memutus untuk menambah tempat pemakaman khusus atau TPK COVID-19. Penambahan lokasi tersebut dilakukan mengingat Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu, ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya Kembali bersama saya di Live Update, kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memutuskan untuk menambah tempat pemakaman khusus COVID-19. Penambahan lokasi tersebut dilakukan mengingat kapasitas pemakaman di Makanda, Kabupaten Goa yang hampir penuh. Pemakaman di lokasi lama diketahui bersisa setidaknya 50 hingga 100 liang lahat saja, padahal angka kematian akibat COVID-19 bisa dibilang terus meningkat. Namun dikabarkan rencana perluasan pemakaman khusus pasien COVID-19 ini tak bisa langsung terrealisasikan. Pasalnya, sejumlah warga mengaku tidak setuju akan rencana perluasan makam tersebut. Bagaimana informasi lebih lengkapnya? Tersambung di sebelah sana wartawan Tribun Timur ada Sayyid Zulfadli. Halo Sayyid, bisa dijelaskan terkait rencana akan dilakukannya penambahan lokasi ini? Di mana rencana penambahan lokasi pemakaman khusus COVID-19 ini? Oh ya, baik Nila, untuk rencana penambahan lokasi ini rencananya ada di Desa Pacelekang, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Goa. Jauhnya itu dari kota Kabupaten Goa, Sungguh Minasa, bisa ditempuh dengan kendaraan bermotor, baik itu roda 2 maupun roda 4, itu sekitar 45 menit sampai 1 jam ke lokasi tersebut. Luasnya dari informasi yang dihimpun di lokasi baru ini sekitar 1-2 hektar. Itu nih. Baik, Sayyid, apakah memang benar informasi bahwa warga ini menolak akan adanya rencana penambahan lokasi pemakaman khusus COVID-19 ini? Kemudian bagaimana tanggapan warga di sekitar lokasi? Iya, sejumlah warga juga menolak karena mereka menolak disebabkan takut akan penularan virus corona di desa mereka. Sebab di desa mereka itu terbilang jauh dari kerumunan atau kota Sungguh Minasa, Kabupaten Goa. Jadi mereka takut
akan penularan virus corona. Dan selain itu juga mereka juga takut karena lintasan yang akan dilalui nanti oleh ambulans pengantar jenazah COVID tersebut. Terkait hal ini, Baik, saya kembalikan. Apakah memang sudah ada informasi lebih pasti? Apakah memang perluasan ini sudah bisa mulai dilakukan atau seperti apa update terkininya terkait rencana tersebut? Update ya, kalau untuk itu dari Jubir Satgas Kabupaten Goa kemarin sempat mewawancarai Dr. Ghaffar. Dia mengatakan bahwa saat ini pihaknya bersama pihak provinsi, Satgas Provinsi itu telah meninjau lokasi tersebut dan melakukan asesmen di sana. Untuk terkait masalah update penolakan atau selanjutnya itu belum dapat dikonfirmasi hingga saat ini. Oke, saudara, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya telah terhimpun wawancara dengan Jubir Satgas COVID-19 Kabupaten Goa. Berikut liputannya untuk Anda. Per hari kemarin ya, per hari kemarin jam 5 sore itu ada 1.174 laki-laki, 702 jenazah, 472 untuk perempuan. Ya, yang jelas ini membantu sekali ya keberadaan Macangga untuk terkait dengan pelaksanaan protokol jenazah untuk jenazah COVID ya. Tapi dengan edaran Pak Gubernur baru-baru ini 2 hari yang lalu itu memungkinkan jenazah itu di luar Macangga asal ada koordinasi dengan Satgas. Ada ya kurang dari 50 sampai 100 liang ya. Kalau melihat jumlah kasus itu pasti dalam waktu dekat pasti ada solusi dari pemerintah provinsi. Diprediksi full akan berapa hari? Kalau lihat penambahan kasus jumlah dengan rata-rata jumlah kasus kematian, ya paling lambat harus ada respon minggu depan, 2 minggu depan paling lambat. Ya. Berarti untuk lahan baru ini itu seperti apa? Iya, sementara di asesmen kemarin ada laporan dari petugas ya mengasesmen lahan di sana ya, mudah-mudahan sudah ada kejutan terkait dengan situasi dan kondisi dan status tanah tentunya. Yang sekedar informasi status tanahnya dari pemerintah provinsi. Untuk Satgas 2 sendiri peranannya nanti apa untuk lahan baru ini? Ya, bagian dari akselerasi Satgas provinsi karena terkait dengan jenazah ini langsung terkait jenazah COVID ini langsung koordinasi langsung oleh provinsi, dikontrol langsung oleh Satgas provinsi. Kita cuma koordinasi di luar Macanda, itu pasti mereka harus memantau dan memastikan protokol itu terlaksana. Kalau rencana lahan yang baru itu sendiri di mana? Terkait lahan ya. Baru-baru saya tahu ini, baru 3 hari. Terus yang kita lihat tadi atau kemarin sudah kunjungan dari pemerintah untuk meninjau lahan pemakaman? Saya dengar-dengar sudah minta di pedesa toh. Iya. Tapi saya dengar orang ji. Iya. Bukan dari dalam jasa sana toh. Iya. Iya, cuma orang ji ku dengar sudah minta di pedesa. Tapi warga di sini yang ini tidak ada. Tidak ada. Ya, setuju. Iya, tidak ada yang tidak datang ke desa toh. Oh, untuk sosialisasi. Iya, bilang bisa lewat atau bagaimana. Yang kita tahu sebelumnya itu lahan akan digunakan untuk apa? Nah, bilang dulu orang-orang kan saya orang di sini tapi memang tidak kuanu. Nah, bilang orang-orang kandang sapi waktunya datang 1 hektar. Yang dengar-dengar untuk kandang sapi itu tidak luas, lebih kayaknya 10 hektar. Terus warga di sini bagaimana tanggapannya setelah tahu akan jadi pemakaman COVID dekat rumahnya? Kalau saya ya Pak, itu jika takutkan toh, dilarang saja. Iya. Itu Ji. Tapi kalau warga di sini memang tidak ada kayaknya setuju. Tidak ada setuju. Iya, yang di sini ya. Iya. Tapi tidak tahu keluar. Iya, kan saudaraku juga kemarin. Nah, bilang kenapa di situ mau dimakamkan itu. Seandainya lain tidak apa-apa. Kalau mau memang ambil tanahmu itu, ambil saja, tidak apa-apa. Oh, kita sudah tahu bilang ini tanah pemerintah. Iya, sudah. Saya juga tanami di sana gitu. Itu gitu, nah aku bilang, kenapa kasih masuk di sini, kasihan lah. Itu kayaknya nah bilang orang apa penyakit atau corona ada baik toh. Iya. Takut menular Bu. Kita menular ya. Memang di sini
Bagaimana tanggapannya warga? Pak Desa sudah datang ke rumah warga masing-masing kah untuk Kalau di sampaikan? rumah di sini tidak ada. Kalau Pak Desa tidak ada, tapi tidak tahu di luar. Berarti Pak Desa belum masuk ke rumah warga-warga. Kami jeda sejenak saudara, setelah ini masih akan ada informasi lain untuk Anda, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gemip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gemip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi Masih di live update bersama dengan saya Nila Irda, saudara. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Polres Pamekasan Madura mengamankan 2 mahasiswa IAIN Madura yang melakukan pengrusakan dan pembakaran pos satpam kampus. Kasat Reskrim Polres Pamekasan mengatakan, sementara ini pihaknya masih mengamankan 2 mahasiswa yang terbukti melakukan pengrusakan dan pembakaran fasilitas kampus tersebut. Dalam kasus ini, pihak kepolisian mengatakan masih membuka kemungkinan akan adanya tersangka lain. Satreskrim Polres Pamekasan juga masih fokus melakukan pengembangan perihal kasus pengrusakan dan juga pembakaran fasilitas kampus IAIN Madura tersebut. Diamankannya 2 mahasiswa ini karena terbukti melakukan pengrusakan dan juga pembakaran. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lanjutnya, telah tersambung bersama saya, wartawan Tribun Madura, ada Kuswanto Ferdian di sana. Halo, Kuswanto, bisa dijelaskan lebih detail mengapa kemudian Aliansi Mahasiswa IAIN Madura ini menggeruduk Mapolres Pamekasan? Baik, selamat petang rekan Nila, terima kasih. Di sini bersama saya Kuswanto Ferdian, reporter dari tribunmadura.com melaporkan dari Kabupaten Pamekasan. Tadi sekitar pukul 11 terjadi aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa yang mengatasnamakan mahasiswa Solidaritas IAIN Madura. Kedatangan mereka ke Mapolres Pamekasan untuk memberikan pernyataan dan menyampaikan aksi kekecewaan terhadap kinerja Polres Pamekasan yang hanya sampai hari ini yang hanya mengamankan 2 tersangka mahasiswa saja. Mereka meminta agar para Kasat Reskrim Polres Pamekasan melakukan pengembangan kasus lebih lanjut. Karena berdasarkan video yang beredar di berbagai media sosial dan video-video yang banyak beredar di postingan WhatsApp warga Pamekasan, terdapat banyak mahasiswa yang melakukan pengrusakan, baik itu pengrusakan melalui pelemparan kaca terhadap pelemparan kaca fasilitas kampus, pembakaran, hingga pengrusakan adanya fasilitas di kampus IAIN Madura. Begitu, rekan Nila. Terkait hal ini, untuk informasi jumlah tersangka yang diamankan, kemudian update terkini tentang kemungkinan adanya tersangka lain seperti apa, Kuswanto? Baik, rekan Nila. Sampai saat ini, informasi yang sudah saya dapat masih 2 tersangka yang diamankan. 2 tersangka ini berinisial IF dan DA. Mengapa diamankannya 2 tersangka ini? Karena Polres Pamekasan sudah mengantongi bukti yang sangat jelas berupa rekaman hasil CCTV yang sudah didapatkan dari pelapor dan juga dari para saksi, sehingga 2 tersangka ini saat ini sedang mendekam di Balai Jeruji Tahanan Mapolres Pamekasan. Namun Polres Pamekasan tidak berhenti di sini untuk melakukan pengembangan kasus.
Berdasarkan hasil wawancara yang sudah saya lakukan dengan Kasat Reskrim Pamekasan, masih kemungkinan ada tersangka lain yang akan diamankan terhadap adanya insiden pembakaran, pengerusakan, dan perusakan fasilitas kampus yang terjadi di IAIN Madura. Jadi rekan Nila, para mahasiswa itu saat melakukan demonstrasi, melakukan pembakaran pos sampam yang ada di depan kampus IAIN Madura. Pada saat itu, aksi dilakukan pada hari Jumat, tanggal 30 Juli 2021. Tuntutan maksa saat itu mahasiswa meminta kepada Rektor IAIN Madura agar melakukan pemotongan dan pengurangan UKT di masa pandemi PPKM level 4 ini. Karena sebagian dari orang tua mereka ada yang pekerjaannya sudah tidak bekerja lagi lantaran dipecat dari salah satu perusahaan atau juga ada yang mengalami penurunan penghasilan. Begitu rekan Nila. Kuswanto, saat ini apakah sudah ada informasi untuk 2 tersangka yang telah ditahan oleh pihak kepolisian, tuntutan atau mungkin hukuman pidana yang dijatuhkan bagi keduanya seperti apa? Sementara ini saya masih belum mendapatkan konfirmasi lebih lanjut rekan Nila, karena tadi saat hasil wawancara, Reskrim Pamekasan masih melakukan pengembangan ya, artinya tidak hanya 2 tersangka ini, kemungkinan nanti akan ada tersangka lain, karena korlap aksi masih belum dilakukan pemanggilan. Nah, 2 tersangka yang diamankan ini, itu bukan korlap aksi, melainkan dari peserta aksi yang ikut dalam saat aksi itu. Nah, sedangkan korlap aksi masih belum dimintai keterangan sampai detik hari ini, masih belum dimintai keterangan. Jadi kemungkinan nantinya akan ada tersangka lain yang akan diamankan oleh anggota Satreskrim Polres Pamekasan. Untuk update lebih lanjut, apabila nanti ada penangkapan tersangka lebih lanjut, akan saya informasikan melalui berita. Begitu rekan Nila. Baik, terima kasih Kuswanto atas laporan Anda. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara, wartawan Kiswanto juga telah menghimpun wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Pamekasan dan juga Korlap Aksi. Berikut laporannya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kasat Reskrim Pamekasan, AKP Tommy Prambanan. Saat ini ya ini sudah 1 bulan saya menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Pamekasan. Saya berdiri di sini. Itu tadi dikatakan oleh saudara kita dari Mas Joni selaku Korlap Aksi pada hari ini. Yang pertama, marilah kita ucapkan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat dan inayahnya pada hari ini kita masih dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Meski saat ini masih dalam situasi pandemi Covid-19, alhamdulillah di sini rekan-rekan juga melaksanakan kegiatan ini dengan sehat dan semangat. Dan juga sekali lagi permohon maaf dari Bapak Kapolres karena saat ini beliau masih ada kegiatan sehingga kali ini kegiatan ini beliau tidak dapat hadir. Yang selanjutnya di sini apa yang sudah disampaikan oleh Mas Joni dan teman-teman tadi, itu saya yang pertama kali yaitu mengapresiasi dulu. Mengapresiasi karena aksi yang pada siang hari ini itu bentuknya diskusi ataupun juga tidak adanya tindakan anarkis di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga mengapresiasi ke rekan-rekan seluruhnya ini tadi yang hadir pada hari ini peduli dengan Polres Pamekasan terkait dengan adanya tindakan-tindakan yang memang di luar dari harapan kita. Saya terima kasih. Yang lalu tentunya menyampaikan pendapat di muka umum itu merupakan hak konstitusional dari rekan-rekan semuanya. Tentunya semua itu ada ketentuan-ketentuan di dalamnya. Baik itu memberitahukan kepada pihak berwajib, baik itu tidak melakukan hal-hal yang berkaitan dengan anarkis. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Tabrakan sepeda motor terjadi di Jalan Timbul 2, Umbul Harjo, Kota Yogyakarta pada Senin malam. 2 pengendara dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara beberapa lainnya mengalami luka berat dan juga cedera kepala. Kedua pengendara yang terlibat kecelakaan mengalami luka yang cukup serius sehingga nyawanya tak bisa tertolong. Polisi menduga insiden kecelakaan yang menewaskan 2 pengendara sepeda motor tersebut lantaran salah satu pengendara tidak mengutamakan pengguna jalur utama. Bagaimana informasi terkait kecelakaan tersebut? Telah tersambung bersama saya, wartawan Tribun Jogja, ada Miftahul Huda di sebelah sana. Halo Miftahul, selamat petang. Ya, halo, selamat petang rekan Nila. Selamat petang, Miftahul, bisa dijelaskan untuk kronologi insiden kecelakaan sepeda motor ini seperti apa informasi yang Anda dapatkan? Baik,
insiden kecelakaan yang melibatkan 2 kendaraan sepeda motor itu terjadi pada Senin malam sekitar pukul 21.15. Insiden itu bermula ketika salah satu pengendara motor jenis Honda Beat dikendarai atas nama AD dan rekannya Tamara Jihan. Dia mengarah dari Jalan Gondosuli Umbul Harjo menuju ke Jalan Timoho, dan tak disangka dari arah berlawanan, yaitu dari arah utara ke selatan, ketika sampai di Simpang 4 Jalan Timoho terjadilah insiden kecelakaan, dan saat itu kondisi cukup gelap dan banyak terjadi korban. Begitu Nila. Miftahul, benarkah informasi bahwa korban ini mengembuskan nafas terakhir di lokasi kejadian? Seperti apa informasinya? Baik, Perlu diketahui untuk pengendara AD dan BW itu dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian karena tidak sempat tertolong, meskipun beberapa ambulans sempat datang ke lokasi dan berupaya untuk memberikan pertolongan. Inilah. Untuk saat ini, untuk pengendara yang berhasil selamat dari kecelakaan tersebut, kondisinya seperti apa? Baik, seluruh korban selamat dari insiden kecelakaan itu masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Dr. Sarjito, Nila, dan kondisinya cukup parah karena keduanya mengalami cedera kepala dan terjadi pendarahan dari telinga dan juga hidung, serta beberapa tulang rusuk yang mengalami patah tulang. Begitu Nila. Sudahkah diketahui untuk lebih pasti, Miftahul, apa sebenarnya penyebab dari kecelakaan ini? Baik, dari pihak kepolisian Satlantas Polresta Yogyakarta menjelaskan bahwa kejadian itu karena adanya kelalaian dari salah satu pengendara, dan khususnya pengendara Yamaha Jupiter yang dikendarai oleh BW, karena itu memakan jalur dari pengendara Honda Beat. Dan perlu diketahui juga bahwa ada faktor lain karena kondisi malam itu memang lampu PJU di jalan tersebut dilakukan pemadaman karena kebijakan PPKM level 4 di kota Yogyakarta. Inilah. Di lokasi kejadian, Miftahul, berdasarkan laporan Anda, apakah memang baru pertama kali ini terjadi kecelakaan atau mungkin sebelumnya sudah juga pernah terjadi kecelakaan di tempat yang sama? Baik, dari data Satlantas Polresta Yogyakarta, memang selama pemberlakuan kegiatan masyarakat ini, pembatasan kegiatan masyarakat ini, memang beberapa ruas jalan untuk lampu PJU-nya dipadamkan sementara pukul 8 sampai dengan pukul 22, dan itu cukup banyak yang terjadi insiden kecelakaan. Dan di lokasi Jalan Timoho sendiri sudah terhitung ada 2 kali semenjak 2 minggu yang lalu pemberlakuan PPKM dan sampai sekarang ini. Inilah. Oke, terima kasih banyak Miftahul Huda, wartawan Tribun Jogja, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lain, saudara. Menjelang perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus mendatang, pedagang bendera dan juga umbul-umbul kemerdekaan RI di Luwu, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, bisa mendapatkan omset hingga 30 juta rupiah. Namun, pedagang bendera di sana yakin pada tahun ini omset penjualannya akan menurun karena terdampak pandemi COVID-19. Umbul-umbul atau bendera kemerdekaan RI diketahui sudah mulai sejak sebulan sebelum perayaan. Harganya pun biasanya bervariasi tergantung ukuran dan juga motif. Biasanya atribut tersebut dijual seharga Rp25.000 hingga Rp45.000 untuk per lembarnya. Bagaimana informasi lebih lengkapnya? Tersambung bersama saya wartawan Tribun Palu, ada Asnawi Zikri di sana. Halo Asnawi, bisa dijelaskan untuk apa saja yang dijual oleh pedagang jelang adanya Hari Kemerdekaan Republik Indonesia? Iya, Nila, para pedagang di Kota Luwu, di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, sudah terlihat penjualan atribut kemerdekaan. Jadi ada beberapa yang dijual seperti bendera merah putih, kemudian umbul-umbul, dan ada beberapa hiasan bendera yang menghiasi beberapa titik di Kota Luwu, di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Sekian, Nila. Para pedagang yang berjualan ini kebanyakan berasal dari mana saja, Asnawi?
Iya, berdasarkan wawancara saya dengan salah satu pedagang, Pak Rismanto, bahwa mereka berasal dari Kabupaten Garut, Jawa Barat. Mereka tiba di Kota Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah semenjak 2 pekan lalu dan sudah mulai berjualan sampai tanggal 16 Agustus. Kemudian mereka akan kembali lagi ke Garut. Menurut pernyataan Rismanto bahwa mereka sejak tahun 2009 hingga saat ini telah berjualan di Kota Luwuk. Demikian, Nila. Untuk omset penjualan sendiri di masa pandemi ini dan juga di tengah penerapan PPKM ini sendiri, berdasarkan pengakuan dari pedagang bendera dan umbul-umbul ini seperti apa untuk omsetnya, Asnawi? Ya, menurut Rismanto bahwa omset pada sebelum pandemi itu mencapai 30 hingga 35 juta setiap penjualan. Kemudian dia meyakini bahwa di musim pandemi itu akan mengalami penurunan. Di tahun 2020 kemarin itu mengalami penurunan hingga 27 juta rupiah saja. Dan tahun ini dia meyakini kembali pasti akan mengalami penurunan karena sepi pembeli. Demikian, Nila. Baik, terima kasih banyak Asnawi atas laporan Anda. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara, berikut liputan untuk Anda dari Rismanto. Ini adalah pedagang bendera dan juga umbul-umbul kemerdekaan. Dengan Mas siapa ini? Mas Risman. Sebesar suara ya? Sudah berapa hari di sini, Mas? Sudah ada 2 minggu. 2 minggu ya? Ya. Oh, ini apa yang dijual ini? Ada bendera, umbul-umbul, background. Beberapa pasaran harganya? Ya, dari 25 sampai 45. 25 sampai 45 ya, Mas? Ya. Dari mana ini, Mas? Dari Bandung. Dari Bandung ya? Iya. Datang ke Luwuk langsung ya jualan. Berapa orang di sini ya di Luwuk? Ada sekitar 7 orang. 7 orang ya? Iya. Oh, ya siap. Oke, makasih, Mas. Kami masih akan kembali dengan informasi lainnya selesai jeda, Saudara, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu, Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah, itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau
Ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Begitu, ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Begitu, ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Begitu, ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya
perlembekan. Nah, itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya. Anda masih menyaksikan live update bersama dengan saya Nila Irda. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Ikan toman ukuran jumbo dengan panjang hampir 1 meter dan juga berat sekitar 8-9 kg berhasil masuk jebakan waring ikan di lokasi budidaya ikan air tawar Kolong Grasi, Sungai Liat. Ikan toman dikenal sebagai ikan predator yang cukup ganas dengan gigi yang tajam. Ikan toman ukuran jumbo berwarna hitam dengan corak kekuning-kuningan ini cukup menarik perhatian warga, sehingga banyak warga yang datang untuk melihat dan mendatangi rumah Agus, warga Jalan Batako, Sungai Liat yang berhasil menangkap ikan tersebut. Bagaimana informasi selengkapnya? Telah tersambung bersama saya wartawan Bangka Pos, ada Edwardi di sana. Halo, Edward. Ya, halo, selamat sore pemirsa semuanya. Selamat sore, Edward. Bisa dijelaskan untuk kapan dan juga di mana serta bagaimana ikan toman ini kemudian bisa ditangkap oleh warga? Ya, terima kasih atas yang diberikan. Ikan toman ini sebenarnya ditangkap pada hari Kamis pagi tanggal 29 Juli 2021 kemarin. Pada saat itu Pak Agus sedang memberi makan ikan budidayanya, itu ikan patin dan ikan lele, dan melihat ada ikan toman muncul dengan ukuran jumbo, ya, ukuran sekitar 1 meter dan berat sekitar 8-9 kg. Jadi dicoba pertama menggunakan pancing, tidak mau makan pancing, sehingga akhirnya digeser, dicoba dia menggunakan seser. Seser itu semacam alat menangkap ikan budidaya, digeser, dipancing-pancing menggunakan seser, kemudian dijebak menggunakan waring bekas budidaya lele yang diturunkan ke bawah kolong. Kemudian ikan itu menurut, sepertinya sudah jinak. Ikan ini memang sering muncul sekitar tempat wilayah budidaya ikan yang dimiliki Pak Agus itu, dan setelah masuk ke dalam waring bekas budidaya lele, kemudian diangkat dan berhasillah ditangkap ikan tersebut dengan cara menjebak menggunakan waring, lalu diangkat bersama waring-waringnya karena terlalu besar ikannya, takut dipegang, jadi dibawa dengan waring-waringnya ke rumahnya yang tidak jauh dari lokasi Kolong Grasi Sungai itu, di daerah Batako itu. Kemudian, ya Bu, ya. Apakah ikan toman ini nantinya setelah berhasil ditangkap akan dijual atau akan dipelihara sendiri oleh sang penemunya? Memang yang penemunya Pak Agus berencana akan menjual ikan toman ini karena keterbatasan tempat pemeliharaan yang di kolam yang saat ini dipelihara di rumah itu terlalu kecil kolamnya, hanya 1 kali 2 meter, dan sehingga ikan itu dia maksud mau dijual. Dan memang saat ini waktu pertama kali ditemukan sudah ada yang menawar dengan harga Rp300.000, tapi dia masih terlalu murah, belum tersedia. Kemudian Pak Agus mencoba menawarkan lewat media sosial di grup komunitas pecinta ikan Cana. Jadi ikan toman ini nama latinnya Cana micropeltes, ya, ikan micropeltes. Jadi di grup komunitas Cana itu ada yang menawar 800.000. Namun pihak Pak Agus menetapkan harga mungkin sekitar 1 jutaan baru dijual kepada minat apabila mau dilepas, mau dibeli. Oke, Edward, saat dipelihara ini kan saat ini masih berada di kolam sang pemilik begitu ya. Adakah atau mungkin hal-hal unik yang dilakukan oleh ikan toman ini? Ya, pada saat dipelihara semalam setelah ditangkap itu ada seekor kucing bermain di atas, di samping kolam semen itu, di atas, semacam ada bagian atas kolam.
tiba-tiba ikan ini menyambar sehingga kucingnya nggak dapat, cuman ikannya keluar dari kolam. Nah, pada saat itu terjadi di tengah malam, kemudian ikan yang keluar dari kolam menyambar kucing tadi terdengar bunyi sehingga penghuni rumah keluar untuk menangkap kembali ikan itu menggunakan tangan. Disitulah dirasakan beratnya sekitar, memang belum pernah ditimbang secara timbang, tapi perkiraan berat itu antara 8 sampai 9 kg. Oke, terima kasih banyak Edwardi, wartawan Bangka Pos, atas laporan Anda terkait temuan ikan toman ini. Selamat bertugas kembali, Edwardi. Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Kemenangan Grecia Poli dan juga Apriani Rahayu dalam Olimpiade Tokyo 2020 menjadi kado terindah untuk ayah dari Apriani, yakni Amiruddin. Pasalnya, Amiruddin tengah berulang tahun tepat pada hari kemenangan Grecia dan juga Apriani pada Senin 2 Agustus 2021 kemarin. Amiruddin mengungkapkan bahwa saat itu adalah perayaan hari ulang tahunnya ke-65. Ia mengatakan kemenangan kedua pasangan ganda putri utusan Indonesia tersebut menjadi satu kado hadiah di antara hadiah-hadiah lain. Bahkan Amiruddin tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata saat mendapatkan hadiah, dan juga ini merupakan hadiah bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mengetahui bagaimana kegembiraan dari ayah Apriani ini, telah terhubung bersama saya wartawan Tribun Sultra, ada Arman Tosepu di sana. Halo Arman, bisa dijelaskan apakah benar memang hari ulang tahun ayah Apriani Rahayu ini jatuh pada saat kemenangan dari sang anak di Olimpiade 2020? Iya Nila, betul sekali. Tepat di hari kemenangan Grecia Poli dan Apriani Rahayu, hari tersebut merupakan hari ulang tahun daripada orang tua Apriani Rahayu, yakni Amiruddin P, yang ke-65 tahun. Beliau mengucapkan syukur dan menganggap bahwa kemenangan pasangan ganda putri wakil Indonesia ini merupakan satu di antara kado hadiah ulang tahun untuk dia di usianya yang ke-65 tahun ini. Terima kasih Nila. Baik, Arman, untuk saat ini atau mungkin berdasarkan pantauan Anda di lokasi begitu ya, di kediaman dari rumah orang tua Apriani ini sendiri seperti apa pada saat kemenangan Grecia dan juga Apriani? Ya, Nila, untuk situasi dan kondisi di hari kedua ini sejak kemenangan Grecia Poli dan Apriani Rahayu masih kurang lebih sama seperti hari kemarin, di mana warga dan seluruh kerabat masih banyak yang datang berkunjung ke rumah orang tua Apriani Rahayu di Kelurahan Lawulok, Kecamatan Anggaberi, Kabupaten Konawe, dan terlihat juga beberapa pejabat pemerintah dari Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia datang untuk memberikan sejumlah hadiah kepada orang tua Apriani Rahayu. Dan informasi yang kami terima terakhir tadi sekitar sore tadi, ada dari salah satu organisasi, yaitu pengurus Real Estate Indonesia, datang memberikan hadiah kepada orang tua Apriani Rahayu satu unit rumah di dekat kediaman daripada Apriani Rahayu dan orang tuanya. Demikian Nila. Oke, Arman, berdasarkan informasi yang Anda dapatkah, apakah sudah ada rencana bahwa Apriani ini akan pulang ke kampung halamannya setelah menjalani laga di Olimpiade Tokyo? Ya, menurut keterangan daripada orang tua Apriani Rahayu, untuk saat ini belum ada kepastian kapan Apriani Rahayu akan pulang ke rumahnya. Menurut keterangan keluarga bahwa masih ada sejumlah agenda yang akan dan harus diikuti oleh Apriani Rahayu di Olimpiade Tokyo ini. Demikian Nila. Namun jika nantinya memang Apriani ini akan kembali ke kampung halamannya begitu, Arman, apakah sudah ada rencana bahwa keluarga ini akan melakukan penyambutan untuk kedatangan dari Apriani? Iya, untuk penyambutan sendiri dari pihak keluarga rencananya akan melakukan konvoi berkeliling di Kota Unaha, ibu kota Kabupaten Konawe. Namun hal tersebut masih menjadi sebuah wacana jika nantinya ada izin dari aparat kepolisian, dalam hal ini Polres Konawe dan juga pemerintah daerah Kabupaten Konawe. Nah, ketika diizinkan oleh dua institusi itu, maka pihak keluarga bersedia melakukan konvoi dan berkeliling Kota Unaha. Terdapat juga di sekitar wilayah
Kelurahan Laulo tempat Ahya Apriani berdomisili itu, sejumlah warga telah memasang baliho ucapan selamat datang kepada Apriani. Demikian Nila. Oke, terima kasih Arman atas laporan Anda. Namun sebelumnya saudara, untuk mengetahui bagaimana kegembiraan dari ayah Apriani ini, berikut laporannya untuk Anda. Iya, pas 2 Agustus 58. Itu usia yang keberapa, Om? Nah, kalau di usia sesungguhnya sudah ke 65. 65. Berarti boleh dikata kemenangan Apriani dan Gracia kemarin itu menjadi hadiah ulang tahun buat Om. Termasuk hadiah ulang tahun saya. Nah, bagaimana perasaan Om itu ketika di hari ulang tahun Om Apriani juga menang pada saat itu? Nah, rasa-rasanya luar biasa. Tidak bisa luar biasa dan rasanya seperti usia 17 tahun. Oh, saya langsung kembali muda lagi. Iya, kembali muda. Di sini Om, siapa saja tokoh-tokoh yang sudah datang di sini di rumahnya kita sejak kemarin sampai hari ini? Ibu Tina Nur Alam. Tina Nur Alam, mantan istri mantan gubernur Sulawesi Tenggara. Ya, termasuk dia Komisi 10. Iya, anggota DPR RI. Ada lagi mungkin kalau rencana di hari-hari selanjutnya ada kunjungan dari tokoh-tokoh? Selalu jelas. Belum ada, kita belum tahu, tapi memang karena ini sudah baru saja mereka pulang dari metro, dari mana pokoknya. Kalau dari persiapan dari Om sendiri kan ini kan pasti kalau dari wartawan saja itu pasti akan banyak yang wawancara Om. Apa akan ada persiapan khusus misalnya yang akan dipersiapkan? Yang saya persiapkan itu kesehatan. Kesehatan. Kalau secara mungkin di rumah mungkin karena saya dengar tadi akan ada apa namanya pemasangan tenda begitu. Itu persiapan kalau kepulangan nanti Apriani Om, bagaimana rencananya? Nah, kalau saya punya ini orang tua. Kalau disingkan kita mau konvoy dari sini. Konvoy dari sini. Iya. Keliling di kota Unaha ini. Iya, rencana begitu. Dan kalau ada izin dari utamanya Polres, Polantas, Pemda, kalau yang harapan kita masyarakat Sulawesi Tenggara dan harapan juga masyarakat Indonesia khususnya ya tentunya dengan adanya prestasi ini yang membanggakan Apriani, mudah-mudahan dia terus karirnya terus ditingkatkan sehingga dia bisa bukan cuma Olimpik ini, mungkin di kejuaraan-kejuaraan internasional nanti dia bisa menyumbangkan emas untuk Indonesia. Bu, hadiahnya dalam bentuk apa tadi, Bu? Dalam bentuk uang. Tapi kalau saya untuk bapaknya, karena maksudnya saya melihat ini kan karena berkat didikan bapaknya, bimbingan bapaknya, sehingga Apriani kecil, masih 3 tahun ya, Om? 3 tahun sudah mulai gemar main bulu tangkis. Dan juga beliau mengatakan bahwa dulu masih dibuatkan dari kayu ya, dari kayu terus dari senar yang putus disambung-sambung. Itu adalah salah satu perjuangan bagaimana orang tuanya dia mengupayakan agar Apriani ini bisa mendapatkan raket yang bisa dia mainkan untuk memenuhi hobinya. Itu hobinya. Jadi saya memberikan apresiasinya kepada orang tuanya, karena kalau Apriani itu sudah banyak yang memberikan apresiasi kepada dia ya. Alhamdulillah itu rezekinya Apriani juga untuk orang tuanya dan juga khusus untuk masyarakat Sulawesi Tenggara, dia mengharumkan nama Indonesia. Ini bantuannya dari pribadi itu atau dari pribadi? Ya, ini pribadi dari kami keluarga Nur Alam. Ya. Tadi Bu ada ungkapan katanya sempat Apriani dengan Pak Nur Alam sering main. Pak Apriani sering ke Sukamiskin main bulu tangkis dengan Pak Nur Alam dan dengan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Masih di tengah pandemi, saudara, kami kembali mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Nila Irda beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan